washabihi rasulillahi ajmain. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan pada minggu ke-7 ini. Tentunya terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, dan tak bosan-bosan juga kita menyampaikan salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak beliau di yaumil mahsyar atau hari penghakiman kelak untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga memberi amal-amal kebaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian kelaknya, hendaknya kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada mata kuliah teknik audit dan investigasi pada pertemuan yang ke-7 ini kita kembali dalam pembelajaran daring seperti biasa karena masih dalam efek pandemi yang belum kunjung tuntas atau belum kunjung usai melanda negara ini, maka perkuliahan tetap kita lakukan dengan metode daring. Dan untuk penjelasan materi perkuliahan saya buatkan dalam bentuk video pembelajaran seperti ini. Dan kenapa ini langsung pada pembahasan sesi ke-7, padahal seharusnya setelah sesi ke-5 ada sesi ke-6. Nah, pada sesi ke-6 kemarin saya tidak sempat untuk membuatkan video pembelajaran karena kesibukan di dalam dalam organisasi dan pekerjaan, sehingga saya tidak sempat. Dan juga dikarenakan beberapa waktu yang lalu akhir pekan sudah dua kali akhir pekan saya melakukan ujian akhir semester pada program Dr. Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, memasuki sesi pembahasan yang ke-7 ini kita akan membagi pembahasan menjadi 3 pokok subbahasan, yaitu sumber informasi dalam bidang hukum, klasifikasi dokumentasi hukum, dan ketiga bentuk media dan asas penelusuran hukum. Nah, kenapa kita membagi dalam 3 pokok bahasan ini? Karena memang inilah yang sudah ditetapkan oleh speaker. Kenapa kita menetapkan pembahasan dalam 3 pokok bahasan ini? Karena memang inilah RPS yang sudah disusun oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ini, sehingga saya hanya membuatkan materi perkuliahan saja karena saya tidak menyusun RPS ini sendiri. Dan kita langsung kepada pembahasan pertama, yaitu sumber informasi dalam bidang hukum. Sumber informasi dalam bidang hukum ini sudah pernah juga dijelaskan bahwa ada 3 bentuk sumber informasi dalam bidang hukum. Yang pertama informasi premier, yang kedua informasi sekunder, dan ketiga dalam bentuk informasi tersier atau penunjang. Nah, yang terlebih dahulu yang harus kita jelaskan itu adalah tentang sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal, sumber informasi di bidang hukum itu dibagi 3, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier. Nah, yang pertama sekali kita jelaskan adalah tentang sumber hukum primer. Sumber hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, norma hukum adat yang dicatat, putusan pengadilan, dan terakhir adalah perjanjian internasional. Ini contoh-contoh pembagian sumber hukum primer. Pertama kita jelaskan yaitu peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu pasal 1 angka 2 menyebutkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah definisi peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh atau yang dimuat di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam undang-undang itu sendiri juga diatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu terdiri dari yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah tentang ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR.
Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang dikenal dengan Perpu. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Yang selanjutnya lagi ada di bawahnya itu peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi, dan terakhir adalah peraturan daerah kabupaten kota. Nah, ini adalah hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya adalah norma hukum adat yang dicatat. Norma hukum adat yang dicatat ini sebenarnya secara langsung hukum adat itu tidak ada yang dicatat di Indonesia. Karena hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang, serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum. Ini menurut Surojo Wingyodipuro. Nah, kenapa hukum adat ini tidak tercatat? Karena hukum adat ini selalu berkembang dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, tidak ada yang mencatat, tapi ditaati oleh karena norma-norma yang ada di dalamnya dianggap bersumber dari nenek moyang masyarakat itu sendiri. Nah, Cornelius van Vollenhoven membagi 19 lingkup hukum adat di Indonesia. Nah, 19 lingkup hukum adat inilah secara garis besar yang pada umumnya berlaku dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, kebanyakan di beberapa daerah hukum adat itu sendiri sudah diadopsi ke dalam bentuk-bentuk peraturan-peraturan daerah yang berlaku di daerah masing-masing. Misalnya seperti di daerah istimewa Aceh ada kanun. Nah, kanun itu bersumber dari kebanyakan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Aceh, misalnya tentang bagaimana berpakaian muslim dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tentang pembahasan putusan pengadilan. Nah, kembali kepada judul subbahasan atau pokok bahasan yang bersumber atau pokok bahasan yang tentang sumber hukum primer, seperti di awal pembukaan yang sudah saya sampaikan tadi, yang itu diantaranya juga ada putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan ini kalau kita bercermin kepada pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atas segala atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Nah, di dalam hukum itu sendiri kita melihat atau kita mengetahui ada dua jenis hukum secara umum yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah lapangan hukum privat, yang kedua adalah lapangan hukum publik, atau boleh dibalik, hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik inilah yang disebut dengan hukum pidana, sedangkan hukum privat itu hubungan hukum antar orang dengan orang atau antar orang dengan badan hukum, itu disebut dengan hukum privat. Nah, bagaimana putusan pengadilan dalam lapangan hukum privat? Sudikno Martokusumo menjelaskan yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu atau menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan antar para pihak. Nah, bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim
di persidangan suatu konsep putusan atau tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Sudikno Martokusumo menjelaskan bahwa setiap putusan pengadilan atau putusan hakim itu harus diucapkan dan dituangkan dalam bentuk putusan. Nah, di satu sisi Sudikno menyatakan bahwa konsep putusan itu tidak dapat dinyatakan sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan sebelum diucapkan dalam persidangan. Artinya apa? Artinya adalah suatu putusan hakim itu dianggap sebagai putusan pengadilan harus terlebih dahulu diucapkan dalam suatu sidang pengadilan yang memang dibuka untuk itu. Nah, sumber hukum primer lainnya adalah perjanjian internasional. Nah, menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, pada pasal 1 huruf A menyatakan perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan atau nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Nah, ini adalah pengertian perjanjian internasional yang diatur di dalam pasal 1 huruf A Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Memang secara limitatif ini tidak bisa diganti-ganti kalau kita berpedoman kepada pengertian yang diberikan oleh undang-undang. Namun tidak ada salahnya juga beberapa ahli atau orang sarjana hukum memberikan pengertian seperti yang disampaikan oleh Mukhtar Kusumaatmadja. Sebenarnya Mukhtar Kusumaatmadja telah lebih lama menyatakan pengertian perjanjian internasional ini dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 itu sendiri. Karena apa yang dikatakan Mukhtar Kusumaatmadja tentang perjanjian internasional, perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Nah, titik berat yang disampaikan oleh Mukhtar Kusumaatmadja adalah masyarakat antar bangsa-bangsa atau boleh dikatakan antar negara atau lintas negara atau boleh dikatakan perjanjian transnasional juga dengan istilah-istilah hukum yang ada sekarang. Akhirnya kita masuk kepada pembahasan tentang bahan informasi hukum sekunder atau bahan informasi hukum pendukung daripada informasi primer yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, apa saja yang menjadi bahan-bahan informasi hukum sekunder ini? Banyak diantaranya adalah tentang buku-buku hukum atau literasi-literasi hukum yang ditulis oleh para ahli hukum atau sarjana-sarjana hukum yang sudah tidak diragukan lagi kepiawaiannya dalam merumuskan pengertian-pengertian hukum atau istilah-istilah hukum yang sudah diakui pendapatnya di mana-mana. Nah, ini termasuk kepada bahan atau informasi hukum sekunder. Selain buku juga ada jurnal-jurnal ilmiah, tentunya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum. Jurnal-jurnal di luar hukum itu lebih kepada bahan hukum tersier kalau menurut pendapat saya. Yang terakhir dari sumber informasi hukum adalah sumber informasi tersier atau bahan hukum tersier. Nah, bahan hukum tersier ini seperti yang saya singgung juga sebelumnya, ini adalah bahan-bahan referensi terkait dengan penjelasan-penjelasan terhadap bahan-bahan hukum atau informasi hukum sekunder atau informasi hukum primer. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang klasifikasi dokumentasi hukum. Nah,
Apa itu dokumentasi hukum? Pengertian dokumentasi hukum adalah merupakan aktivitas mengumpulkan, mengolah, mengelola data yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu proses hukum. Nah, ini bisa dikatakan sebagai suatu dokumentasi hukum. Nah, dokumentasi hukum ini bisa tertulis maupun tidak tertulis, bisa juga dalam bentuk audiovisual misalnya. Ketika orang sedang melakukan suatu kegiatan, dilakukan pengambilan data secara audiovisual dengan menggunakan kamera, apalagi di dalam zaman digitalisasi sekarang, semua orang bisa melakukan dokumentasi terhadap peristiwa yang ada di sekitarnya melalui layar handphone atau HP yang dia gunakan. Dia bisa merekam apa saja yang menurut dia tertarik atau menarik untuk didokumentasikan. Nah, itu bisa menjadi suatu dokumentasi hukum jika di dalam apa yang diambil itu mengandung suatu perbuatan-perbuatan hukum. Nah, ini adalah namanya dokumentasi hukum. Kalau kita membawa kepada pendapat ahli tentang klasifikasi dokumentasi hukum itu, menurut Sujono Sukanto dan Sri Mamuji di dalam bukunya tentang metode penelitian hukum, itu dokumen hukum primer yang bersifat mengikat seperti konstitusi, perundang-undangan, jurisprudensi, dan traktat. Nah, ini adalah klasifikasinya. Dan dokumen hukum sekunder yang menjelaskan tentang dokumen hukum primer seperti RUU atau rancangan undang-undang, hasil penelitian dan tulisan ahli hukum. Yang ketiga, dokumen hukum tersier yang memberikan petunjuk dalam menemukan dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dan indeks, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah klasifikasi yang digolongkan atau dikelompokkan oleh Sujono Sukanto dan Sri Mamuji. Yang selanjutnya kita bisa melihat dalam bentuk apa penelusuran hukum itu dilakukan. Nah, dalam video sebelumnya juga sudah pernah kita singgung bahwa bentuk-bentuk penelusuran hukum itu bisa dengan cara diagnostik atau penelusuran hukum guna mendapatkan dan menganalisis data sebab timbulnya suatu masalah. Kedua, cara perspektif memberikan rumusan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Yang ketiga, cara evaluatif itu penilaian terhadap suatu masalah dalam mengetahui ketaatan dan kepatuhan hukum tertentu dan kendala yang dihadapinya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan, selanjutnya yang perlu dijelaskan adalah media penelusuran hukum. Nah, media penelusuran hukum ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu media formal, yang kedua adalah media informal. Nah, media formal dalam penelusuran hukum ini bisa dilakukan dari mana? Yang pertama itu lembaran negara Republik Indonesia atau LNRI. Yang kedua, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten kota, berita resmi, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang bersifat pencatatan resmi oleh negara. Nah, bagaimana dengan penelusuran media hukum? Bagaimana penelusuran dengan bagaimana penelusuran hukum dengan media informal atau media non formal? Selanjutnya yang perlu dijelaskan adalah media penelusuran hukum yang bersifat non formal atau media hukum informal. Nah, seperti apa media hukum informal? Nah, jurnal legislasi di Indonesia yang diterbitkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Warta Perundang-undangan, Majalah Hukum Nasional, Majalah Varia Peradilan misalnya, dan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, dan masih banyak dalam bentuk informal lainnya. Nah, selanjutnya ada azas-azas umum dalam hukum yang perlu
kita ketahui di dalam penelusuran sumber-sumber informasi hukum. Selanjutnya ada azas-azas umum dalam hukum yang perlu kita ketahui ketika kita melakukan dokumentasi hukum atau penelusuran bahan-bahan informasi hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Nah, apa saja azas-azasnya? Banyak, diantaranya ada azas lex specialis derogat legi generali, artinya hukum yang khusus mengalahkan aturan-aturan hukum yang umum. Lex superior derogat lege inferior, yang berarti hukum yang lebih tinggi mengalahkan aturan hukum yang lebih rendah. Contoh seperti undang-undang bisa mengalahkan peraturan daerah atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nah, res judicata pro fante habetur, yang berarti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan walaupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Nah, lex posterior derogat legi priori, yang berarti ketentuan hukum baru mengalahkan ketentuan hukum yang lama. Nah, dan masih banyak sebenarnya hukum lainnya yang nanti bisa saudara-saudari baca sendiri dalam literasi-literasi yang sangat banyak beredar saat ini di dalam dunia pembelajaran ilmu hukum, sehingga bisa memperkaya khasanah-khasanah ilmu pengetahuan saudara-saudari sekalian. Dan saran saya, jangan bosan-bosan membaca, apakah dari sumber-sumber formal atau sumber-sumber informal yang seperti yang saya jelaskan, apakah dari jurnal. Banyak bahan-bahan bacaan ilmu pengetahuan yang bisa saudara jadikan referensi. Nah, terakhir ada kaidah hukum secara umum. Kaidah hukum itu apa saja sebenarnya kaidah hukum? Kaidah hukum itu hanya berisi tentang perintah atau secara umum untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu, atau disebut dengan istilah perbuat atau pembebanan kewajiban atau pembolehan khusus untuk melakukan ataupun tidak melakukan. Nah, yang keempat izin atau testoming, membolehkan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Misalnya ketika lampu merah atau traffic light sedang menyala, maka siapapun secara umum dilarang untuk lewat atau menerobos lampu merah tersebut. Tapi ketika ada ambulans yang sedang membawa orang sakit yang dalam keadaan kritis atau membutuhkan pertolongan segera, maka dia boleh menerobos lampu merah tersebut dan itu tidak melanggar suatu aturan hukum. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-7 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kehidupan saudara ke depan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam sesi perkuliahan yang datang.